Azza wa Jalla. Saya kira itu tentang mukaddimahnya. Saya sekarang akan masuk pada amalan-amalan yang akan kemudian kita fokus di bulan suci Ramadan. Ada 5 amalan secara minimal, saudara, yang tidak boleh lewat ketika kemudian kita masuk pada bulan suci Ramadan seperti ini. 5 amalan ini harus selalu kita jaga. 5 amalan ini tidak boleh kita lepaskan. Karena 5 amalan ini akan menjadi kebanggaan kita di akhirat kelak ketika kemudian Ramadan itu datang. Dan 5 amalan ini adalah spesialisasi bulan suci Ramadan. Dikatakan dia Ramadan karena adanya 5 amalan ini, dan Ramadan ini mulia. Dan semua amalan-amalan yang kemudian ada pada 5 amalan ini akan menjadi ikut mulia seperti yang kita inginkan. Dan ada 5 amalan ini yang menjadi sunnah terbaik Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan adalah Al-Quran. Kita tidak perlu membahas puasanya ya teman-teman, karena puasanya kewajiban. Yang paling pertama, yang paling harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan, teman-teman sekalian, adalah Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran, teman-teman, tidak turun di bulan Syawal, tidak turun di bulan Sya'ban, tidak turun di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, dia hanya turun pada bulan Ramadan. Dan ketika Al-Quran itu turun pada bulan suci Ramadan, Allah turunkan dia satu kali langsung ke langit dunia. Lalu kemudian ke Rasulullah SAW bertahap, tadarrujan, ya, secara bertahap sesuai dengan asbabun nuzul, sesuai dengan sebab-sebab turunnya. Tetapi turunnya Al-Quran sekali dari Allah Azza wa Jalla, pemilik langit dan bumi. Perkataan Al-Quran itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Kata Allah, syahrul Ramadan, itulah bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya, jadi di bulan suci Ramadan itu diturunkan Al-Quran di dalam. Nah, maka amalan yang harus kita perbanyak, dan ini harus lebih dari yang lain, teman-teman. Kalau ada komunitas One Day One Juice, ada komunitas apa, itu hanya formalitas, teman-teman. Sekarang semuanya harus memperbanyak bacaan Quran. Kalau Anda mau mulia di bulan Ramadan, yang paling harus banyak waktumu habis untuk Quran. Kalau Anda mau membedakan kualitas diri kita di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, yang paling banyak berpengaruh adalah Quran kita. Maka kalau Anda berhasil membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, atau apa saja berkaitan dengan Al-Quran, menghafalkan, kemudian mentadaburi, ikut kajian tafsir, dan seterusnya, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, maka Ramadanmu akan berkualitas. Kualitas Ramadan ada pada kualitas bacaan Quran. Makanya Syekh saya di Sudan, yang kebetulan dia juga dosen di tempat saya, ya. Jadi saya di International University itu, ketika kemudian dosen kami, dan dia juga syekh kami, ya. Waktu saya S2 di sana, syekh itu kebiasaannya kalau sudah masuk Ramadan dia cuti, ya. Mau dia dipotong gaji, mau tidak, dia cerita sendiri, dia katakan ini bulan saya dengan Quran. Kemudian yang lebih hebat lagi, dia stop semua kajian-kajiannya. Ya. Jadi semua kajian-kajian itu berhenti. Sudah, saya mau fokus Quran. Allahu Akbar. Dan luar biasa dahsyat. Ya. Betapa orang-orang yang pinter, orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang cerdas itu tahu mana suatu kepentingan di waktu yang penting, di hari yang penting. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang cerdas. Jadi apa yang dilakukan Syekh kami? Dia mengambil waktunya di rumahnya dan sudah untuk menghatamkan Quran. Lalu kemudian saya pernah iseng-iseng tanya, Syekh, berapa kali khatam ketika Ramadan? Dia katakan 15 kali. 15 kali khatam. Tabarakallah. Karena memang fokus Quran gitu. Saya katakan, Syekh, nggak kerja, Syekh, kan nggak ada penghasilan. Kata dia, masa iya kamu mendekatkan diri kepada yang membagi rezeki lalu kamu mengatakan kamu khawatir dengan rezeki itu? Subhanallah. Ya. Saya tanya, Syekh, bagaimana cara cari rezekinya? Kan ngaji terus, Syekh. Kata Syekh,
Masa iya kamu khawatir dengan rezeki, padahal kamu sedang mendekatkan diri kepada pemberi rezeki, dan pemberi rezeki itu paling senang didekati dengan ayat Quran. Ya. Karena dia yang memiliki perkataan itu. Mukjizat satu-satunya yang tersisa hingga hari kiamat, Quran. Sisanya nggak ada lagi mukjizat, teman-teman. Iya. Siapapun yang mengatakan ada mukjizat, berarti orang itu sesat. Karena mukjizat itu sudah habis. Rasul tidak menyisakan satu mukjizat pun kecuali Al-Quran. Ya. Dan mukjizat itu diambil dari bahasa Arab ajaza, sesuatu yang melemahkan. Dia kuat sendiri, dia nggak ada yang lebih kuat dari dia, spesial sendiri. Itulah Quran. Ya, coba. Inilah dahsyatnya Quran ketika fokus, teman-teman. Ya, jadi ditarget ya teman-teman, ditarget. Mungkin kalian sudah biasa menarget untuk bangun malam tahajud. Sekarang ditarget untuk bisa menghatamkan Al-Quran minimal 2 kali, 3 kali. Harus beda dengan bulan-bulan yang lain. Karena berkata salah seorang syekh kami lagi, ini salah seorang yang juga pembimbing, ya istilahnya syekh kami yang sudah baru aja meninggal ya. Itu subhanallah juga masalah Qurannya dahsyat sekali. Ya. Dan beliau banyak berpesan tentang bagaimana kita menjaga kejujuran, menjaga amanah dan seterusnya. Beliau orang yang sangat masya Allah, tabarakallah ya. Ketika kemudian datang bulan suci Ramadan, ya, beliau tidak hanya fokus membaca Al-Quran, tidak hanya fokus menghatamkan Al-Quran, tapi subhanallah ya, beliau termasuk orang yang membuat orang lain membaca Al-Quran. Caranya bagaimana? Beliau membuat kajian di bulan suci yang isinya mulai dari habis sholat subuh sampai datang sholat zuhur, terus asar, terus. Cara dia untuk mengajak orang-orang fokus dengan Quran adalah dengan membuat kajian tafsir. Jadi dibagi itu waktu dari jam 7 sampai jam sekian tafsir ini, kemudian dari siang menghafal ini, tadabbur ini, sampai sholat asar, saudara sekalian. Jadi hidupnya penuh dengan Quran, mulai dari habis sholat subuh sampai asar. Kenapa cuma sampai asar, Ustaz? Karena setelah sholat asar, dia pakai untuk berdoa. Karena dalam hadis dikatakan doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Ya, jadi dari sholat asar sampai maghrib dia berdoa. Dan subhanallah teman-teman, orang penting tahu sebuah kepentingan, orang mulia tahu sebuah kemuliaan, orang terhormat tahu sebuah kehormatan, dan kehormatan bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan itu ada pada Al-Quran. Makanya Allah mengatakan syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, alladzi unzila fihil Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi Ramadan bulannya Al-Quran.